Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal wazidna ilman ya arhamar rahimin. Taib, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Ikhtisar Ulumil Hadis karya Al-Hafidh Abul Fida Ismail ibn Umar ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Taib, terakhir sudah selesai membacakan taksim pembagian yang disebutkan oleh Ibnu Shalah rahimahullahu taala terhadap hadis Al-Hasan, ya, di mana beliau simpulkan bahwa Hasan terbagi dua, Hasan li ghairihi, dan kalamnya At-Tirmidzi diarahkan, ta'rifnya At-Tirmidzi diarahkan ke situ, dan yang kedua Hasan li dzatihi yang beliau arahkan kalamnya Al-Khattabi ke situ. Nah, summa qala rahimahullahu ta'ala, kata Ibnu Katsir, qala Syekh Abu Amr la wala yalzamu min wurudil hadithi min turuqin muta'addidah ka hadithil udhunan min ar-ra'si ay yakuna hasana li'anna ad-dha'fa yatafawatu. Iya, kata beliau, tidak ada kelaziman, tidak ada keharusan ketika ada suatu hadis dhaif, ya, ada satu hadis dhaif kemudian datang dalam banyak jalan, tidak ada kelaziman langsung naik ke derajat hasan li ghairihi. Ya, kenapa? Langsung dikatakan ayyakuna hasanan, yani la yalzam ayyakuna hasanan. Kenapa? Karena dhaif itu yatafawat, faminhu ma la yazulu bil mutaba'at, ya, wa minhu dha'fun yazulu bil mutaba'ah. Karena ada dhaif yang kedhaifannya tidak bisa hilang walaupun disertai adanya mutaba'at wa syawahid, ya, dan ada dhaif yang bisa hilang dhaifnya dengan adanya mutaba'at. Ya, yang dimaksud dengan hadis atau dhaif yang tidak bisa hilang dhaifnya dengan mutaba'at, kata beliau, yakni la yu'assiru kaunuhu tabi'an wala matbu'a. Ya, tidak bisa dipakai sama sekali, tidak sebagai tabi dan juga tidak sebagai matbu, tidak ada pengaruhnya. Kariwayatil kadzdzabina awil matrukin wa nahwihim. Nah, kemudian kalau riwayatnya itu adapun yang dimaksud dengan dhaif yazul bil mutabah, contohnya kata beliau kama idza kana rawihi sayyi al hifdzi aw ruya al hadits mursala. Ya, sebagaimana kalau hadisnya rawinya sayyi'ul hifdzi atau mursal, atau yang semisal dengannya dari jenis-jenis hadis yang munqati dengan inqita' yasiran, atau yang baik saktun zahir maupun saktun khafi. Nah, fa innal mutaba'ata tanfa'u hina idz, karena mutaba'ah ketika itu bermanfaat. Dan sudah kita sebutkan di sini, beliau memberikan contoh hadis dhaif yang tidak bisa naik ke derajat hasan adalah hadis al-udhunani minar ra's. Nah, dan ini kita sudah jelaskan bahwa contoh yang beliau sebutkan di sini tentunya ala ra'yihi, wa illa faqad yuhassinu aw yusahhihul hadis jama'atun min ahlil ilm. Sejumlah ulama ada yang menyatakan hadis ini hasan dan ada yang menyatakannya sahih. Contoh yang paling tepat seperti yang sudah kita jelaskan adalah misal hadis man hafidha min ummati arba'in hadisan min amri diniha, atau hadis kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bil basmalah fahuwa atta. Ya, ini hadis-hadis yang diriwayatkan dari banyak jalan tapi tidak bisa naik ke derajat hasan li ghairihi. Kemudian tersisa satu masalah yang kita sudah sebutkan kemarin, kata beliau, ketika hadisnya itu dalam sanadnya ada rawi yang sayyi'ul hifzi, ya, ataukah mursal, ataukah majhul dengan majhulul hal atau mastur, maka mutaba'ah tanfa'u hina idzin wa tarfa'ul haditsa an hadidz dha'fi ila aujil husni aw siha. Maka hadis yang dhaif tersebut ketika ada mutaba'ahnya,
ya selama dhaifnya yasir, maka dia terangkat dari derajat dhaif ke derajat hasan atau sahih. Wallahu alam. Tapi ini masalah, ya, ini masalah yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, isyarat akan suatu permasalahan yang mukhtalafun fi di kalangan ahlul ilm. Yani ketika ada satu rawi atau ada satu hadis dhaif dengan dhaufun yasir, kemudian datang juga hadis yang dhaufun yasir. Ya, ini jelas naik ke derajat hasan li ghairihi. Tidak ada masalah dengan itu. Ada satu hadis dhaif, datang dua hadis dhaif mendukung, baik berupa mutaba'ah maupun syawahid, ini naik ke derajat hasan li ghairihi. Pertanyaannya, ketika ada satu hadis dhaif, kemudian ada pendukungnya dari banyak jalan, anggaplah 10 jalan. Dan ini 10 jalan jumlah mutaba'ah yang banyak, ataupun ada syawahid, totalnya misalnya ada 10, sebagian mutaba'ah, sebagian syawahid. Kemudian mendukung hadis dhaif ini. Apakah bisa kita katakan hadis ini langsung dikatakan sahih li ghairihi? Ataukah dia hanya naik satu strip hasan li ghairihi, tidak bisa naik dua strip ke sahih li ghairihi? Jelas sampai sini? Ya, zahir kalamnya Tirmidzi atau Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menguatkan pendapat yang pertama, yakni dia boleh naik dua strip ke atas. Jadi hadis dhaif ketika banyak jalannya dan dia mutabayinah, ya, beda-beda jalannya, apalagi ada syawahid dan seterusnya, maka dia bisa naik ke derajat sahih li ghairihi langsung. Ya, tidak naik satu strip ke hasan li ghairihi, tapi dia langsung bisa naik ke sahih li ghairihi. Dan ini pernah kami temukan dari amalan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, di mana jalan atau hadis dhaif, saya lupa hadisnya, hadis dhaif tapi sangat banyak jalannya, beliau langsung hukumi sebagai hadis yang sahih li ghairihi. Walaupun tidak bisa kita katakan ini metode Syekh Albani rahimahullah, karena saya sendiri tidak istiqra tentunya, cuman pernah mendapati amalan beliau seperti itu. Kemungkinan itu berdasarkan qarinah, ya, seberapa banyak pendukungnya dan seterusnya. Ala kulli hal, tidak ada mani, ya, ketika ada satu hadis dhaif kemudian banyak jalannya dan mutabayinah, maka hadis dhaif ini bisa langsung naik ke dua strip di atasnya, yaitu sahih li ghairihi. Terlebih lagi kalau anggaplah satu hadis dhaif, kemudian dia punya pendukung yang banyak, anggaplah ada 5 pendukungnya, di mana salah satu dari 5 tawabi ataupun syahid ini ada yang sahih. Ini pernah ditanyakan, oke, dhaif dengan sama dhaif kan hasan li ghairihi. Bagaimana kalau dhaif didukung sama sahih? Nah, maka ini ihtimalnya lebih besar lagi. Kita katakan, ya sudah, ini naikkan saja ke derajat hasan sahih li ghairihi. Toh mutaba'ahnya ada yang sahih. Mutaba'ahnya ada yang jalannya sahih, ada yang sanadnya sahih mutaba'ahnya. Hadis sahih atau syawahid dengan hadis yang sahih. Ya, maka tidak ada mani untuk mengangkat hadis dhaif ini naik ke derajat sahih li ghairihi langsung tanpa perlu di hasan li ghairihi. Jelas ya? Ini masalah atau khulasah dari masalah yang pertama yang disyaratkan di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kemudian masalah berikutnya dikatakan di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa ada dhaif yang la yazul bil mutaba'at, seperti kadzabin atau al-matrukin. Pertanyaan yang sama bisa dikatakan seperti ini. Kalau ada hadis yang dhaif jiddan, tapi dhaif jiddan atau majhulul ain, ini la yasluhu fi syawahid walal mutaba'at kalau dia sendirian, ya kan? Dhaif jiddan atau matruk ataukah wahin, atau misalnya mungkar karena rawinya fasik, ya, ataukah rawinya majhul ain. Namun mutabaannya datang dalam banyak jalan. Ada banyak jalan hadis ini memiliki banyak jalan. Ya, hadis ini memiliki apa? Banyak jalan. Ya, mungkin bukan cuma 10, mungkin 20. Ya, mungkin 20 dan semuanya apa? Dhaif. Semuanya dhaif. Ya. Kalau dhaifnya ringan kan, nah ini dhaif ringan ini bisa naik ke derajat hasan li ghairihi. Tapi anggaplah semuanya dhaifnya semua sama-sama parah. Tapi ini hadis datang dari 20 jalan. Atau bahkan mungkin lebih daripada itu. Ini soal fardiyah, ya, ala sabilil fard, yakni spekulatif. Tapi ada kenyataannya seperti ini, cuman saya nggak tahu contoh hadisnya, ya. Yang jelas ada seperti ini. Nah, ada hadis dhaif jiddan tapi datang dalam pendukung yang banyak dengan jalan berbeda-beda, ada juga syawahid
dhaif jiddan juga, sama-sama dhaif jiddan semuanya. Apakah kumpulan dhaif jiddan yang banyak ini, kita tidak berbicara mengenai 5, 10, mungkin lebih daripada itu. Ya. Apakah kumpulan semuanya ini bisa naik ke derajat hasan li ghairihi atau tidak? Dhaif jiddan ini yang dikatakan di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullah, la yazul bil mutabaat, yakni asli. Ya, asalnya tidak bisa, betul. Tapi kalau jalannya terlalu banyak sekali jalannya, apakah bisa naik ke derajat hasan li ghairihi? Nah, ini mukhtalaf ya di kalangan ahlul ilm. Ya, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jumhur ulama, mayoritas ulama seperti yang dikatakan di sini oleh Ibnu Katsir, biar bagaimana banyaknya jalannya tidak bisa naik ke derajat hasan li ghairihi. Kenapa? Ini syadidud dha'f. Syadid ad-dha'f. Biar bagaimana banyaknya jalan. Ya, ini kata pendapat jumhur ulama seperti yang dikatakan di sini oleh Ibnu Katsir. Sementara sebagian ulama memandang bahwa bisa naik ke derajat hasan li ghairihi. Kenapa? Walaupun dia syadidul dha'af, sangat parah sekali, tapi dia memiliki banyak jalan. Di mana banyaknya jalan ini menunjukkan bahwa hadis ini punya asal. Menunjukkan bahwa apa? Hadis ini punya asal. Maksudnya kita sudah sebutkan di pembahasan adalah atau dhabat kemarin, sejelek apapun hafalan perawi, tidak mungkin semua hadisnya salah. Pasti ada hadis-hadis yang dimana dia benar di situ. Jangankan rawi-rawi yang jelek hafalannya, qad yasduqul kadzub, kan begitu ya. Ketika seorang rawi dihukumi kadzab, apakah semua 100% hadisnya maudhu semua? Ya tidak. Ya, pendusta pasti dia pernah benar juga. Ya, pasti dia pernah benar. Tidak mungkin semua hadisnya itu maudhu. Rawi kadzab ini semua hadisnya maudhu, tidak mungkin. Pasti ada hadis-hadis yang dia jujur di dalamnya. Nah, maka kata sebagian ulama, ketika ada hadis yang seperti ini, anggaplah yang matruk. Oke lah, mungkin kalau maudhu ya bukan hadis. Nah, al-matruk yang muttaham bil kadzib masalan, atau yang dhaifun jiddan atau yang semacamnya. Ketika memiliki banyak jalan sekali, maka ini katanya menunjukkan bahwa masing-masing dari mereka yang buruk-buruk, yang jelek-jelek hafalannya ini pada saat itu benar. Buktinya apa? Buktinya datang dari banyak jalan yang berbeda-beda, menunjukkan hadits ini punya asal. Ya, menunjukkan hadits ini punya asal. Jelas sampai sini? Taib. Ini pendapat yang kedua, dan kata Syekh Abdul Karim Al-Khudair hafizahullahu taala bahwa kadang Syekh Albani rahimahullah mengamalkan pendapat ini. Kadang ya, yakni menunjukkan bahwa beliau rahimahullah, Syekh Albani rahimahullah berputar di atas qara'in. Ya, kadang ada hadis dhaif yang banyak jalannya, feeling beliau mengatakan ini tidak bisa, sudah didhaifkan. Ada juga hadis dhaif syadidud dha'f dan banyak sekali jalannya. Ya, beliau menganggap ini yang kita katakan kemarin malakah, dengan malakah beliau ini menganggap bisa dihasankan. Bisa jadi seperti itu. Ya, ala kulli hal jumhur ulama memandang tidak bisa dihasankan sama sekali. Tidak bisa dihasankan sama sekali. Jelas ya? Allahu ta'ala alam bissawab. Artinya kalau kita dapati suatu saat ada alim yang mengamalkannya, ya kita bisa katakan ini pendapat yang kedua yang beliau ikuti. Tapi ini masalah terakhir yang berkenaan dengan pembahasan definisi hadis al-hasan, wallahu ta'ala alam bissawab. Baik. Sekarang masalah yang berikutnya. Qala Ibnu Katsir rahimahullah qala, yani Ibnu Salah. Wa kitab at-Tirmidzi aslun fi ma'rifatil haditsil hasan wa huwa alladhi nawwaha bi dzikrihi wa yujadu fi kalami ghairihi min masyayikhihi ka Ahmad wal Bukhari wa kadza man ba'dahu kad-Darqutni. 6. Kata beliau, sebagaimana dalam hadis sahih kemarin beliau bahas kitab-kitab di mana kita bisa menemukan hadis-hadis sahih di luar Bukhari Muslim. Maka di sini juga beliau menyebutkan kitab-kitab di mana kita bisa mendapati hadis-hadis hasan. Yang pertama beliau sebutkan adalah Jami' at-Tirmidzi. Jami' at-Tirmidzi. Kata beliau, wa kitabut Tirmidzi aslun fi ma'rifatil haditsil hasan. Kitab at-Tirmidzi ini adalah asal ya dalam mengetahui hadis hasan. Kenapa? Wa huwa alladzi nawwaha bi dzikrihi, karena beliaulah yang sering menyebutkannya. Wa yujadu fi kalami ghairihi min masyayikhihi, hanya saja ditemukan juga penggunaan kata hasan ini ya pada ucapan ghairihi ya,
fi kalami ghairihi, pada ucapan selain At-Tirmidzi, min masyayikhihi, dari para gurunya, dari para guru At-Tirmidzi, ke Ahmad wal Bukhari, ya, seperti Ahmad dan Al-Bukhari. Wa kadza man ba'dahu, demikian pula setelah At-Tirmidzi, Ad-Darqutni. Taib, adapun man ba'dahu enggak masalah, ya. Taib. Adapun man ba'dahu, ya tidak ada masalah. Ad-Darqutni setelah Tirmidzi, ya sudah, beliau berarti mengambil dari At-Tirmidzi rahimahullah. Yang akan dibahas di sini adalah setelah atau sebelum At-Tirmidzi. Sebelumnya ada komentar dari Syekh Ahmad Syakir, ya, kata beliau, takbir muallif ini mengesankan seakan-akan Ahmad itu adalah guru dari At-Tirmidzi. At-Tirmidzi termasuk gurunya Ahmad, karena dikatakan wa yujadu fi kalami ghairihi min masyayikhihi ka Ahmad. Ya, jadi seakan-akan At-Tirmidzi ini adalah murid dari Ahmad. Kata beliau, ini keliru, walaysa kadzalik, fa innahu lam yalqa Ahmad wa lam yarwi an. Karena At-Tirmidzi tidak meriwayatkan dari Ahmad dan juga tidak meriwayatkan darinya. Iya. 6. Dan apa namanya, kalamnya Ibnu Shalah itu lebih ajwad, kata beliau, karena Ibnu Shalah mengatakan wa yujadu fi mutafarriqatin min kalami ba'dhi masyayikhihi wa tabaqatil lati qablahu. Ini Ibnu Shalah mengatakan ditemukan penggunaan kata hasan, ya, dari ucapan sebagian guru At-Tirmidzi dan di tabaqat sebelum gurunya, ya, ka Ahmad wal Bukhari wa ghairihima. Nah, ini sekedar mentambih saja. Nah, ini masalah berikutnya berkenaan dengan hadits hasan. Nah, bila syak tentunya tidak diragukan bahwa di antara madhonnah ataupun tempat untuk mencari hadits hasan itu dalam Jami' At-Tirmidzi. Apalagi seperti disebutkan di sini, beliau yang nawwaha bidzikri, beliau yang sangat sering menyebutkan kata hasan, dan dikatakan beliau yang memasyhurkan penggunaan ini. Ya, beliau yang memasyhurkan penggunaan ini. Nah, hanya saja ini tidak menunjukkan bahwa At-Tirmidzi rahimahullahu taala yang pertama kali menggunakan istilah hasan. Ya. Bukan, tidak menunjukkan bahwa At-Tirmidzi yang pertama kali menggunakan istilah al-hasan. Bahkan tidak menunjukkan bahwasanya At-Tirmidzi adalah orang pertama yang membagi hadis menjadi sahih dan hasan. Tidak sama sekali. Sudah berlalu kita sebutkan di awal penyebutan di awal pembahasan hadits hasan, dan ini seingat saya juga disebutkan, disinggung daurah kemarin, bahwasanya yang pertama kali membagi hadis menjadi 3, sahih, hasan, dan dhaif adalah Imamul Khattabi rahimahullahu taala, yang beliau hikayatkan dari sebagian ahlul ilm katanya. Ya, dan ini ada pembahasan dikritisi pada kalamnya Al-Khattabi rahimahullahu taala tatkala dia menisbatkan pembagian sahih, hasan, dhaif kepada ahlul hadis. Ya, karena tidak ditemukan di kalangan ulama terdahulu, ya, hatta At-Tirmidzi sendiri membagi hadis menjadi sahih, hasan, dhaif. Ya, sahih, hasan, dan dhaif. Yang pertama kali membaginya adalah Al-Khattabi rahimahullahu taala. Namun bukan berarti istilah hasan tidak dikenal di kalangan ulama terdahulu. Dikenal. At-Tirmidzi rahimahullah menggunakannya bahkan sebelum At-Tirmidzi, seperti Imam Bukhari dan sebelumnya juga Imam Ahmad menggunakannya. Jadi farqun baina wujudi istilahun atau wujudu hadzal istilah, ya, indal mutaqaddimin wa wujudut taqsim. Harus dibedakan antara adanya istilah hasan di kalangan ulama al-mutaqaddimin dengan adanya taksim ini. Ini dua hal yang berbeda. Sama seperti kita katakan pembagian mutawatir, hadis menjadi mutawatir wal ahad, ini tidak ada di kalangan mutaqaddimin. Tapi ini tidak menunjukkan bahwa tidak ada penyebutan atau istilah ahad di kalangan mutaqaddimin. Tidak menunjukkan demikian. Karena Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Al-Bukhari membuat satu kitab khusus, kitab Akhbaril Ahad, menunjukkan bahwa istilah ahad untuk hadis itu ma'ruf, masyhur di kalangan mutaqaddimin. Cuman membagi hadis menjadi mutawatir wal ahad ini yang tidak ditemukan di kalangan mutaqaddimin. Jelas sampai sini, jadi butuh dibedakan. Nah, jadi sekali lagi pembagian hadis menjadi 3, sahih, hasan, dan dhaif, ini min taqsim Al-Khattabi rahimahullahu taala.
Beliau yang dikenal pertama kali memunculkan taksim ini. Namun sekali lagi, dan ini tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah karena masalah taksim itu la masyaha fil istilah. Taksim itu mimbab istilah wa litashil. Maka tidak ada masalah taksim selama taksim tersebut benar. Mau dibagi menjadi berapapun tidak ada masalah pada taksim. Ya, selama kandungannya, esensinya benar. Ya, maka di sini Hasan yang beliau sebutkan antara sahih dengan dhaif, ada hadis hasan, ya. Ini ditemukan di kalangan para ulama mutaqaddimin. Dan ini juga disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, atau disebutkan oleh para ulama, bahwa penggunaan kata hasan di kalangan ulama mutaqaddimin itu juga memiliki beberapa itlaqat. Kadang hasan mereka maksudkan adalah hadits hasan menurut istilah mutaakhirin, yakni dibawanya sahih tapi tidak sampai dhaif. Ada makna istilah ini di kalangan mutaqaddimin. Kadang mereka menggunakan hasan dan yang mereka maksudkan adalah matannya. Ini matannya bagus nih. Walaupun hadisnya dhaif tapi matannya bagus. Misalnya tentang pahala, tergib terhadap suatu amalan. Ya. Kadang mereka menggunakan hasan untuk makna lugawi. Nah, dan inilah salah satu alasan mengapa para ulama mutaakhirin kemudian terjadi menjadi agak sulit mereka memberikan dhabit ataupun tarif kepada hadits hasan, karena ketika mereka merujuk kepada istilah kata hasan di kalangan mutaqaddimin, mereka tidak bisa menggabungkan seluruhnya ya pada satu tarif. Kenapa? Karena kadang mereka menggunakan hasan untuk istilah, untuk lugawi atau untuk yang lain ya. Tapi satu hal yang harus dipastikan ya, yang dipastikan bahwasanya kata hasan menurut definisi mutaakhirin, yaitu hasan di bawahnya sahih, di atasnya dhaif, itu maujudun fi kalamil mutaqaddimin. Itu ada. Bukan istilah yang baru. Jelas sampai sini? Bukan Al-Khattabi yang pertama kali menyebutkan hadits hasan untuk hasan lidzatihi. Hadits hasan lidzatihi dalam artian hadits hasan lidzatihi dalam artian di bawahnya sahih dan di atasnya dhaif, ini warid dari para ulama al-mutaqaddimin. Baik. Al-Hafidz Ibnu Katsir atau Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala ya dalam Nukat ala Ibnu Shalah, beliau mengatakan, wa amma Ali ibn al-Madini faqad aksara min wasfil ahadits bis sihhati bil husni fi musnadihi wa fi ilalihi. Lihat kata Ibnu Hajar rahimahullah, adapun Ibnu al-Madini, Ali ibn al-Madini, maka beliau sangat sering mensifati hadis dengan sahih atau dengan hasan dalam musnadnya atau dalam ilalnya, ilal Ibnu al-Madini. Kata Ibnu Katsir Ibnu Hajar rahimahullah, wa dhahiru ibaratihi qasdul ma'nal istilahi. Ini penting. Lahiriah ucapan Ibnu al-Madini ketika mengatakan hasan, yang beliau maksudkan adalah maksud makna istilahi, yakni seperti yang dipahami mutaakhirin, antara sahih dengan antara dhaif. Baik. Wa ka'annahu al-imam as-sabiq li hadzal istilah. Ya, kata Ibnu Hajar rahimahullah, seakan-akan Ibnu al-Madini ini beliaulah yang pertama kali ya menggunakan kata hasan untuk hadis di antara sahih dengan dhaif. Wa anhu akhadha al-Bukhari wa Yaqub ibnu Syaibah wa ghairu wahid. Dan dari Ali ibn al-Madini inilah Al-Bukhari mengambil, demikian pula Yaqub ibnu Syaibah dan selainnya. Mereka semua mengambil istilah hasan istilahi ini, ya, kata hasan secara istilah ini dari Ibnu al-Madini. Wa anil Bukhari akhadha at-Tirmidzi, dan dari Al-Bukhari lah at-Tirmidzi mengambil. Ya, dari Al-Bukhari lah at-Tirmidzi mengambil. Jelas sampai sini? Maka ini hal yang penting ya, bahwasanya kata hasan menurut istilah al-mutaakhirin itu sudah warid ya penggunaannya di kalangan mutaqaddimin. Ya. Disebutkan di sini semisal Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ya. 6. At-Tirmidzi rahimahullah dalam Jami' ya, ketika membawakan hadis Syarik bin Abdullah An-Nakhai ya dari Abu Ishaq, dari Atha bin Abi Rabah, dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu ta'ala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zar'a fi ardi qaumin bighairi idznihim falaysa lahu minaz zar'i syai'un wa lahu nafaqatuh." Man zar'a fi ardi qaumin bighairi idznihim falaysa lahu minaz zar'i syai'un wa lahu nafaqatuh. Ya, tentang orang yang
menanam di tanah orang lain tanpa ada hak, tanpa ada izin, maka dia tidak punya hak untuk mengambil walaupun dia yang biayain karena dia tanpa izin. Iya. Kata At-Tirmidzi, faqala al-Bukhari huwa haditsun hasan. Al-Bukhari mengatakan ini hadits hasan. Ini hadits hasan. Nah, ini zahirnya merupakan apa? Ya, hadits hasan yakni hasan istilahi. Hasan al-istilahi dikarenakan Syarik ibn Abdullah An-Nakhai, ya. Kata Tirmidzi wa huwa min afradi Syarik an Abi Ishaq. Nah, demikian pula dalam kitabul Ilal, At-Tirmidzi pernah bertanya kepada Al-Bukhari tentang hadis-hadis penentuan waktu mengusap di atas khuffain. Ya. Faqala Al-Bukhari hadits Safwan ibni Assal sahih wa hadits Abi Bakrah hasan. Kata beliau, adapun hadisnya Safwan bin Assal yang 3 hari 3 malam itu untuk musafir, 1 hari 1 malam, ya, untuk mukim. Adapun hadisnya Safwan bin Assal ini sahih. Sementara hadisnya Abu Bakrah itu hasan. Jelas sekali yang dimaksud di sini oleh Tirmidzi oleh Al-Bukhari adalah hasan istilahi karena beliau bergandingkan dengan apa? Sahih. Maka tidak munasib kalau yang beliau katakan sahih di sini, ya, ini sahih sanadnya, terus ketika mengatakan wa hadis Abi Bakrah hasan, yakni hasan maknanya, hasan matannya, tidak tentunya. Ya, maka ini contoh penggunaan kata hasan ala ma'nal istilahi, ya, an Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Nah, kemudian ditemukan juga dari kalam ulama yang lain, ya. Al-Bukhari ada beberapa contoh disebutkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Ya. Adapun Imam Ahmad rahimahullah disebutkan di sini juga ke Ahmad, ya, bahwa Imam Ahmad rahimahullahu taala juga menggunakan kata hasan ala ma'nal istilahi, ala ma'nal istilahi. 6. Walaupun kemudian siapa Ibnu Hajar rahimahullahu taala kemudian mengatakan bahwasanya dalam Nuqat Ibnu Shalah juga Ibnu Hajar mengatakan kelihatannya yang dimaksud oleh Imam Ahmad dengan kata hasan yakni hasan bukan bermakna hasan istilahi, melainkan hasan lugawi, yakni matannya bagus. Nah, ini taujih dari Ibnu Hajar rahimahullahu taala terhadap kalam hasan atau vonis hasan pada hadis oleh Imam Ahmad rahimahullah, sehingga kelihatannya Ibnu Hajar rahimahullah tidak menerima kalau Imam Ahmad menggunakan kata hasan ala makna al-istilahi. Nah, walaupun kalamnya Ibnu Hajar ini kemudian disanggah oleh para ulama, ya, disanggah oleh para ulama dengan mengatakan bahwa yang ditemukan pada kalamnya Imam Ahmad rahimahullah jelas sekali, ya, zahirnya menunjukkan bahwa kata hasan yang dimaksud di situ adalah hasan istilahi, yakni di bawah sahih, di atasnya dhaif, ya. Seperti misalnya Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata tentang Ibnu Ishaq, yakni Muhammad bin Ishaq bin Yasar, penulis kitab Al-Maghazi, ya. Kata Imam Ahmad rahimahullah hasanul hadis. Dia ini, yakni Muhammad bin Ishaq, hasanul hadis. Ini tentunya tidak mungkin diendingkan dengannya adalah apa? Ya, makna lugawi atau makna ghair istilahi. Yang diinginkan di sini adalah makna istilahi. Hasanul hadis yakni Muhammad bin Ishaq di bawah sahih dan di atas dhaif. Wa huwa kama qala. Di kalangan mutaakhirin Muhammad bin Ishaq bin Yasar beliau rawi yang thiqah namun ada kritikan pada hadis-hadisnya. Maka ini tidak berada di thiqah yang tertinggi, tapi dia agak ke bawah. Karena itulah kalimat Imam Ahmad rahimahullah hasanul hadis ini tepat dalam masalah ini. Nah, kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan juga Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala juga pernah mengutip dari Imam Ahmad rahimahullahu taala di mana beliau menghasankan beberapa hadis dan beliau mengatakan ini hadisnya hasan. Nah, ini agak panjang, ya. Kemudian di antara ulama mutaqaddimin yang sebelum At-Tirmidzi yang juga menggunakan istilah hasan adalah Abul Walid At-Toyalisi. Abul Walid At-Toyalisi. Nah, Hisham ibn Abdul Malik. Nah,
Ini bukan Abu Daud At-Toyalisi, penulis kitab apa namanya, Musnad Abi Daud, ya, Musnad At-Toyalisi, ya. Ya, tapi ini guru dari Imam Al-Bukhari, Abul Walid At-Toyalisi, nama beliau Hisham ibn Abdul Malik. Ya, beliau disebutkan dalam kitab Khulasa Al-Khazraji, dalam biografi Qais ibn Rabi Al-Asadi, ya, dalam biografi Qais ibn Rabi Al-Asadi, kata Abul Walid At-Toyalisi, thiqatun hasanul hadis. Thiqatun hasanul hadis. Thiqah dan hasan hadisnya. Ya, ini menunjukkan bahwa apa? Ya, yang beliau inginkan dengannya adalah hasan secara istilahi, bukan hasan secara lugawi. Karena itulah beliau gandengkan dengan kata apa? Kata thiqah. Nah, kemudian di antara ulama mutaqaddimin yang juga menggunakan istilah hasan adalah Imam Malik rahimahullahu taala. Ya, Imam Malik rahimahullah, dan beliau jauh di atasnya apa? Di atas lagi dari Imam Ahmad, di atasnya Hisham ibn Abdul Malik. Nah, Imam Malik rahimahullahu taala ketika dalam Muwatta beliau membawakan riwayat Al-Mustawrid ibn Shaddad dalam hadis tentang menyelang-nyelingi jari ketika wudu itu, jari kaki. Takhlil asabi' ar-rijlain fil wudu. Kata Imam Malik rahimahullah, inna hadzal hadits hasan. Ya, ini adalah hadits yang hasan. Ini adalah hadits yang hasan. Ini jelas sekali bahwa beliau menghukumi hadis ini adalah hadits yang hasan, ya, dengan makna al-istilahi, bukan dengan makna al-lughawi. Demikian pula warid dari Abul Hasan Al-Ijli, Ahmad ibn Abdullah Al-Ijli rahimahullahu taala dalam Tartibus Siqat, ya, yang di kitabnya ditartib oleh As-Subki, ya, dengan judul Tartibus Siqat. Beliau juga banyak menggunakan apa? Menggunakan istilah hadits hasan. Ya, istilah hadits hasan, di mana beliau berkata tentang Mujalid ibn Sa'id, kufiyun hasanul hadis. Ya, kufiyun hasanul hadis. Ya, beliau berkata tentang Fitr ibn Khalifah, kufiyun thiqatun hasanul hadis, dan seterusnya dari istilah-istilah yang digunakan oleh Al-Ijli rahimahullahu taala. Ya. Dan banyak sekali para ulama al-mutaqaddimin. Di sini ada beberapa ulama lain yang menggunakannya, ya. Mereka menggunakan kata hasan, dan yang dimaksudkan dengannya adalah al-hasan al-istilahi dan bukan hasan al-lughawi. Nah, wallahu taala alam bisawab. Jadi inti yang ingin ditekankan di sini dengan kalam yang kita sebutkan dari beberapa ulama mutaqaddimin, intinya adalah bahwa istilah hasan ini ma'ruf indahum. Dan kalau kita hubungkan dengan pembahasan At-Tirmidzi kemarin yang kita sudah sebutkan pada ta'rifnya At-Tirmidzi, ketika At-Tirmidzi mengatakan huwal hasanu indana, ya kan? Kalau masih ingat pembahasan ketika kita menjawab kritikan atau ketika kita bawakan jawaban Al-Hafidz Ibnu Hajar terhadap kritikan Ibnu Katsir, ya, yang menolak istilah dari At-Tirmidzi dengan alasan At-Tirmidzi pernah menggabungkan hasan dengan gharib, ya, di mana Ibnu Hajar menjawab bahwa hasan gharib beda dengan hasan saja. Ya, adapun yang disebutkan oleh At-Tirmidzi definisinya adalah hasan saja tanpa berbarengan dengan sifat yang lain. Kalau ada yang bertanya kenapa hasan saja yang diberikan tarif oleh At-Tirmidzi, ya, jawabannya karena beliau punya istilah khusus untuk kata hasan dalam Sunan Tirmidzi, tidak berlaku di luar Sunan Tirmidzi. Khusus untuk Jami' Tirmidzi, kata hasan yang beliau inginkan punya makna tersendiri, punya maksud tersendiri. Ini istilahun khusun li Tirmidzi fi sunanihi, ya, fi sunanihi. Karena itulah beliau tasrih ta'rifnya, hasan menurut kami dalam buku ini adalah ini, ya. Adapun yang lain, hasan li ghairihi, hasan li dzatihi, hasan sahih, hasan gharib dan semacamnya, atau di luar Sunan Tirmidzi ketika beliau menggunakan hasan, maka tidak bisa ditafsirkan dengan tarif hasan di sini. Kenapa? Kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, di antaranya karena iktifaan. Beliau mencukupkan dengan istilah hasan yang sudah masyhur di masa itu dan dari masa sebelumnya. Dan istilah yang masyhur tersebut adalah sama seperti yang masyhur di kalangan mutaqaddimin dengan nama hasan li dzatihi. Dengan nama hasan li dzatihi. Jelas sampai sini, ya. Taib, ini kesimpulan dari kalam dari At-Tirmidzi, pembahasan mengenai
bahwa bahwa Tirmidzi rahimahullahu taala awwalu man nawwaha bi dzikrihi, yakni beliau hanya memasyhurkan saja, menjadikannya sebagai istilah yang tersebar masyhur. Wa illa, ya, At-Tirmidzi rahimahullah jelas beliau mengambilnya dari para ulama sebelum beliau seperti Imam Al-Bukhari dan para ulama sebelumnya. Wallahu taala alam bisawab. Baik. Dan poin ini penting, kita akan bahas nanti di pembahasan hadis dhaif, ya. Karena kita akan hubungkan dengan pembahasan hasan li ghairihi dengan dhaif, ya. 6. Maka ini diingat-ingat pembahasan ini, bahwa kata hasan indal istilah, hasan ala makna al istilah itu maujudun wa masyhurun inda al mutaqaddimin. Taib, summa qala rahimahullahu taala, qala, yani Ibnu Salah, wa min madhannihi sunanu Abi Daud. Di antara tempat kita mendapatkan hadis-hadis hasan adalah Sunan Abu Dawud. Taib. Dan sebelumnya berkenaan dengan Al-Jami' At-Tirmidzi, sedikit tambahan tentang Jami' At-Tirmidzi. Al-Jami' At-Tirmidzi ini merupakan salah satu kitab yang sangat agung di mata para ulama, dan merupakan salah satu kitab yang selayaknya dipelajari dengan baik oleh setiap pembelajar dalam hadis, bahkan pembelajar fikih. Dikarenakan buku ini Jami' At-Tirmidzi, dia bukan hanya sebagai buku hadis, ya, tapi dia juga merupakan buku fikih. Dia juga merupakan buku fikih, ya. Kemudian dia juga merupakan buku ilal, ya. Dia juga merupakan buku ilal. Di dalamnya kita bisa mengetahui madzhabus sahabat dan madzhab ulama yang lain, ya. Maka buku At-Tirmidzi ini bisa dikatakan memiliki beberapa pembahasan di dalamnya. Selain penyebutan hadis-hadis, juga di dalamnya ada ilmu ilal, juga di dalamnya ada ilmu fikih. Yang ilmu fikih ini disebutkan di dalamnya madzhab as-sahabah, ya, disebutkan di dalamnya madzhab al-a'immah, dan tidak jarang beliau kemudian mentarjih dan menyebutkan ijtihad beliau dalam suatu pembahasan, suatu hukum fikih. Nah, dan apalagi yang menjadikan kitab ini istimewa adalah di dalamnya ada kutipan-kutipan nukilan dari Al-Bukhari rahimahullahu taala. Bahkan ada sebagian mengatakan bahwa Sunan Tirmidzi ini seakan-akan syarah bagi Sahih Al-Bukhari untuk pembahasan hadis-hadis fikihnya tentunya. Karena kan At-Tirmidzi kitabnya sunan, ya, secara umum berkenaan dengan hadis-hadis ahkam, tidak selengkap dalam Bukhari. Tapi untuk pembahasan fikihnya dalam Sahih Bukhari, sebagian mengatakan At-Tirmidzi ini bisa dikatakan sebagai, kalaupun tidak dikatakan syarah, ya ta'liq lah terhadap pembahasan fikih dalam Sahih Al-Bukhari. Apalagi beliau muridnya dan banyak mengambil ilmu darinya. Ya. Maka ketika seorang mempelajari Sahih Bukhari, kalau seorang ingin mempelajari Sahih Bukhari dengan baik, ya, sangat baik kalau dia gandengkan pembahasan Sahih Bukhari-nya dengan Jami' At-Tirmidzi. Kalau dia mendapati dalam Sahih Bukhari pembahasan ini, dia rujuk ke Sunan Tirmidzi, apakah itu disebutkan? Kalau disebutkan, maka dipadukan pembahasannya, maka dia akan mendapatkan faedah yang besar. Ya. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya siapa, ya, yang di rumahnya terdapat Al-Jami' At-Tirmidzi, ya, ka'anna fi baitihi, ya, faka'anna fi baitihi nabiyyun yantiq, ya. 6. Maka siapa yang di dalam rumahnya terdapat Jami' At-Tirmidzi, faka'anna fi baitihi nabiyyan yantiq, ya, maka seakan-akan di dalam rumahnya ada nabi, yakni an-nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara. Seakan-akan di dalam rumahnya ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara, karena keluasan kandungan dari At-Tirmidzi Jami' At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Baik. Kita lanjutkan. Kata beliau rahimahullah, di antara madhannihi, yakni tempat mendapatkan hadis hasan adalah Sunan Abi Dawud. 6. Ruwina annahu qala dzakartu as-sahiha wa ma yushbihuhu wa yuqaribuhu wa ma kana fihi wahanun shadidun bayyantuhu wa ma lam adhkur fihi syai'a fa huwa salihun
wa ba'dhuha asahhu min ba'd. Baik. Ini kata beliau kami riwayatkan dari Abu Daud bahwa beliau berkata. Riwayat ini terdapat dalam dalam risalah tersendiri, risalah Abi Daud ila ahli Makkah fi bayani sunanihi. Ya, fi bayani sunanihi. Jadi Abu Daud rahimahullahu taala setelah menuliskan kitab As-Sunan, ya, kemudian tersebar ada yang menanyakan kepada beliau tentang metodologi beliau dalam Sunan Abi Daud ini. Maka beliau kemudian menulis satu surat, dan ini yang bertanya adalah dari ahlu Makkah, ya. Maka beliau menulis risalah khusus berkenaan dengan penjelasan mengenai metodologi beliau dalam Sunan Abi Daud. Risalah Abi Daud ila ahli Makkah fi bayani sunanihi. 6. Baik. Fi wasfi sunanihi. 6. Risalah Abi Daud ila ahli Makkah fi wasfi sunanihi. 6. Dan ini kemudian dicetak, ya, walaupun ini asalnya risalah tersendiri, tapi kebanyakannya dicetak di zaman muasirin, dicetak bersamaan dengan Sunan Abu Daud, ditaruh di paling belakangnya. Wa illa ini risalah tersendiri. Baik. Nah, kata Imam Abu Daud dalam risalahnya, Zakartu sahiha wa ma yushbihuhu wa yuqaribuhu. Saya menyebutkan dalam Sunan Abu Daud ini hadis-hadis sahih dan juga hadis-hadis yang mirip dengan sahih atau mendekati sahih. Ya, kata para ulama yang dimaksud di sini adalah Adalah hadis hasan. Ya, jadi di dalamnya disebutkan hadis sahih dan hadis hasan, yaitu yang mirip dengan sahih atau yang mendekati sahih, yakni hasan. Maka ini jelas menunjukkan bahwa dalam Sunan Abu Daud, ya, atau Sunan Abu Daud termasuk tempat mencari hadis hasan, karena beliau sebutkan di dalamnya, dan ini jumlahnya banyak dalam Sunan Abu Daud, hadis-hadis hasan seperti ini. Kemudian kata beliau, wa makana fihi wahanun syadid. Adapun kalau dalam Sunan Abu Daud saya ini terdapat hadis yang wahanun syadid, sangat parah kelemahannya, ya, bayantuhu, saya akan terangkan, saya akan sebutkan bahwa ini sangat dhaif, ya, dan semacamnya. Wa ma lam azkur fihi syai'a. Adapun hadis yang saya diamkan, yang saya tidak komentari, fahuwa soleh, maka itu hadisnya soleh. Wa ba'dhuha asahhu min ba'd. Dan hadis-hadis di dalamnya, yang sahih di dalamnya, ada yang lebih sahih dibandingkan yang lain. Dalam Abu Daud, yakni hadis-hadis sahih juga bertingkat-tingkat. Baik. Asyahid di sini adalah pada kalimat wa ma yushbihuhu wa yuqaribuhu. Di dalamnya juga saya menyebutkan hadis yang mirip hadis sahih dan mendekati hadis sahih, yakni hasan. Nah, di sini kita bisa menarik kesimpulan umum begini. Untuk kesimpulan awal dulu, kita bisa tarik dari kalamnya Abu Daud rahimahullah bahwa hadis dalam Sunan Abu Daud secara umum terbagi menjadi dua. Secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama, hadis-hadis yang dhaifnya syadid, wahanun syadid. Maka beliau akan terangkan. Beliau akan sebutkan masalahnya di mana. Beliau akan tadhif hadis tersebut terang-terangan. Ya. Kemudian jenis yang kedua adalah hadis-hadis yang tidak dikomentari oleh Abu Daud, didiamkan saja. Maka ini kata Abu Daud fahuwa soleh. Maka ini apa? Soleh. Ya, soleh. Afwan, jenis yang pertama sahih, ya, jelas ya, sahih dengan hasan. Itu jelas. Yani min qismil maqbul. Ya. Nah, jadi saya ulangi, afwan. Jadi untuk kandungan hadis hadis-hadis dalam Sunan Abu Daud secara umum ada 4 kalau kita mau bagi sahih dengan hasan. Yang pertama hadis sahih, yang kedua hadis hasan, yang ketiga soleh, ya, yang ketiga soleh, dan yang keempat dhaif yang wahanun syadid. Nah, wahanun syadid. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa kata soleh oleh Imam Abu Daud itu sebenarnya sudah mencakup sahih dan hasan. Sahih dan hasan. Kenapa? Karena kata beliau, "Ma lam adzkur fihi syai'an fa huwa shalih." Dan apa-apa yang saya tidak komentari, maka itu soleh. Ya. Sementara hadis sahih dan hadis hasan beliau tidak komentari dalam sunannya. Berarti shalih di sini a'am, ya, lebih umum. Maknanya mencakup sahih, mencakup hasan, dan juga mencakup dhaif dengan dhaif yang tidak berat, laisa bisyadid. Ya. Jelas sampai sini. Maka kalau kita mau rampingkan, ya, seperti yang kita katakan tadi, ya, dua saja.
kalau dikomentari oleh Abu Daud berarti wahannya syadid, dhaifnya syadid. Kalau tidak dikomentari, didiamkan oleh Abu Daud, maka dia soleh. Masalahnya apa soleh yang dimaksud di sini? Soleh di sini mencakup 3, sahih, hasan, dan dhaif yang ringan. Kenapa masuk dhaif yang ringan ke dalam kata soleh? Karena apa? Karena kalau dhaifnya berat, beliau akan bayan tuh, kata beliau, saya akan jelaskan. Berarti kalau dhaifnya ringan, beliau tidak akan jelaskan. Jelas sampai sini? Ini kata soleh. Baik, maka kata soleh di sini mencakup umum, baik hadis-hadis yang dipakai berhujjah semacam sahih dan hasan, ataukah hadis-hadis yang fil istishhad, ya, yakni dhaifun fi syawahid, semacam hadis dhaif yang ringan, ya, dhaif yang ringan. Nah, kemudian kata beliau qala, kata Ibnu Katsir, atau kata ini masih kalamnya Ibnu Salah, ya, afwan. Wa ruwiya annahu yadhkuru fi kulli babin asahha ma arafahu fihi. Dan juga diriwayatkan dari Abu Daud, ini masih dalam risalah yang sama, bahwa beliau akan menyebutkan dalam setiap bab asahhu ma arafahu fihi, hadits paling sahih yang beliau tahu dalam permasalahan itu. Ini penting. Ya. Ketika para ulama mengatakan hadzal hadis asahhu syai'in fi hadzal bab, ini hadis adalah hadis yang paling sahih dalam bab ini, maka ini tidak menunjukkan tashih kepada hadis tersebut. Kenapa? Karena kata asah itu sifatnya nisbi, hadis yang paling sahih, ya. Hadis yang paling sahih maksudnya apa? Semuanya ini hadis dhaif, cuman ini yang paling mending dhaifnya. Bisa bermakna seperti itu. Maka kalimat asah itu mengandung ihtimal, ya. Dan kebanyakan ulama menganggap bahwa kalimat para ulama ketika dikatakan asahhu syai'in fi hadzal bab, atau hadzal hadis asahhu syai'in fi hadzal bab, ya, kebanyakan memandang itu bukan tashih, ya, itu bukan apa? Tashih. Walaupun sebagian ulama ada yang memandang apa? Itu tashih. Seperti misalnya ketika Abu Daud meriwayatkan hadis doa keluar WC, ghufranaka. Dikatakan kata Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu taala bahwa ini adalah asahhu al-hadis fi hadzal bab, hadis yang paling sahih dalam bab ini. Ya. Sebagian ulama yang mengamalkan hadis ini, ghufranaka, ketika doa keluar WC, mereka menganggap bahwa kalamnya Abu Hatim asahhu, yakni tasih, menunjukkan ini hadis sahih. Ada hadis-hadis dhaif yang lain, tapi ini hadis sahih satu-satunya, dikatakan asahhu. Sementara sebagian ulama memandang bahwa tidak, ini bukan tasih dari Abu Hatim. Kalimat asahhu ini lebih umum, bisa dimaknakan bahwa semua hadis dalam permasalahan ini dhaif, cuman ini yang paling mending. Tapi tetap dhaif, cuman ini yang paling mending. Ini yang paling mending. Maka ini istilah seperti ini, iktibar seperti ini butuh difahami oleh talibul ilm, ya, ketika membaca takhrijat atau kalam para ulama. Kalam para ulama. Nah, kata beliau diriwayatkan dari Abu Daud bahwa beliau hanya menyebutkan pada setiap bab hadis yang paling sahih menurut beliau. Dan ini sahih sebagaimana yang disebutkan di sini. Di antara metode Abu Daud rahimahullahu taala, dan ini juga metode dari Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, bahkan ini merupakan metode para ulama mutaqaddimin secara umum, adalah apa? Mereka ketika menyebutkan suatu judul bab, kemudian mereka tidak mendapatkan hadis sahih dalam bab tersebut, maka mereka akan menyebutkan hadis yang paling mending dalam bab itu, walaupun hadisnya dhaif. Walaupun hadisnya apa? Dhaif. Selama maknanya benar, kandungannya benar. Dan ini amalan yang yaslukuhu katsirun min ahli ilm. Ya, banyak dari kalangan ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin, bahkan ini bisa dikatakan jalannya mereka. Ya. Para ulama al-mutaqaddimin. Dan ini sampai sekarang diamalkan oleh para ulama. Maka Abu Daud rahimahullahu taala ketika beliau menyebutkan judul bab kaza misalnya, kemudian beliau tidak mendapati hadis sahih dalam permasalahan, maka beliau akan sebutkan hadis yang paling mending dalam bab itu, walaupun dia dhaif. Yani fi dzatihi dia dhaif, tapi ini tidak ada hadis lain kecuali ini. Atau misalnya dalam hadis tersebut, dalam bab itu cuma hadis ini saja, maka dia akan sebutkan hadis itu walaupun sanadnya dhaif, walaupun hadisnya dhaif. Ya. Dan ini amalan yang yang diamalkan oleh para ulama sampai di kalangan mutaakhirin, ya, kalau kita lihat. Dan ini berlaku untuk semua abwab, bukan hanya dalam bab fikih, tapi juga hatta dalam bab akidah. Dalam bab akidah para ulama senantiasa
berdalil dengan hadis dhaif dalam permasalahan akidah kalau tidak ada hadis sahih dalam permasalahan dan selama hadis itu punya asal, yakni mana hadisnya benar. Ya. Dan ini yang diamalkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab At-Tauhid. Ya. Dalam kitab At-Tauhid banyak orang-orang yang mengkritisi katanya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, atau ada sebagian yang mengkritisi katanya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab tidak ada ihtimam atau kurang atau minim pengetahuan tentang hadis. Dalam kitab At-Tauhid ada beberapa hadis-hadis dhaif dan seterusnya. Ya. Nah, ini la ya'rif tariqah dari al-Imam Syekh rahimahullahu taala. Ya, kenapa? Karena beliau menempuh jalan ulama mutaqaddimin. Sebelum beliau banyak yang menggunakan metode seperti ini. Ya, misalnya dalam kitab Tauhid bab la yus'alu biwajhillahi illal jannah. Tidak boleh meminta dengan perantaraan wajah Allah, yakni dalam bertawassul dengan sifat Allah kecuali surga. Ya. Tidak ada satupun hadis sahih dalam permasalahan ini. Yang Syekh dapatkan cuma hadis dhaif. Satu-satunya dalam bab ya la yus'alu biwajhillahi illal jannah. Maka beliau sebutkan dalam kitab Tauhid. Beliau tahu hadisnya dhaif. Tapi tidak ada hadis lain dalam permasalahan kecuali itu. Itu as-sahhu syai'in fi hadzal bab. Itu as-sahhu syai'in fi hadzal bab. Tidak ada hadis yang tasrihan secara tasrih dengan lafadznya menyebutkan masalah la yus'alu biwajhillahi illal jannah. Secara tasrihan hanya tersebut dalam hadis yang dhaif. Cuman mana hadis ini secara umum sahih, betul. Maka disebutkan. Jelas sampai sini? Dan ini yang dilakukan oleh para ulama seperti Imam Abu Daud dalam sunannya. Ketika mereka tidak mendapatkan hadis sahih dalam permasalahan, mereka akan menyebutkan hadis dhaif. Ya, mereka menyebutkan hadis dhaif dan tidak jarang mereka membangun hukum di atasnya, yakni mengambil judul bab yang terambil dari hadis dhaif tersebut, menunjukkan beliau beramal dengan hadis dhaif tersebut. Kenapa? Ya tadi. Iya. Jelas sampai sini? Kata Ibnu Shalah rahimahullah, wa ruwiya anhu annahu yadhkuru fi kulli babin asahha ma arafahu fihi. 6. Dan ini ketika para ulama mengamalkannya, ya, ketika dikatakan ini adalah hadis yang paling sahih dalam bab ini, sekali lagi tidak menunjukkan itu tasih. Bisa jadi hadisnya dhaif, tapi ingat, ya, kita akan bahas nanti bahwa tidak kemudian dhaif berarti tidak diamalkan. Illa karena para ulama ya terdahulu beramal dengan hadis dhaif bisyurutihi sebagaimana yang akan datang nanti. Nah, bukan hanya dalam fadhailul amal, hatta dalam permasalahan ahkam, beliau para ulama terkadang beramal dengan hadis-hadis dhaif ketika ada qara'in yang menguatkan hadis dhaif tersebut. Taib. Qultu, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa yurwa anhu annahu qala ma sakattu anhu fahuwa hasan. Diriwayatkan juga dari Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Daud, bahwa beliau mengatakan wa ma sakattu anhu fahuwa hasan, dan apa-apa yang saya diamkan maka ini hasan. Taib. Ini ada iskal di sini. Kenapa? Karena terjadi ta'arud. Di nuskhah yang beliau sebutkan di awal, yang disebutkan oleh Ibnu Shalah mengatakan dalam risalah Abi Daud itu, wa ma lam azkur fihi syai'a, apa-apa yang saya tidak sebutkan komentari sama sekali, maka itu soleh. Sementara kata At-Tirmidzi, kata Ibnu Katsir, diriwayatkan juga dalam riwayat lain, ma sakattu anhu, apa yang saya diamkan. Ini kan diamkan sama seperti lam azkur fihi syai'a, sama-sama tidak dikomentari. Fahuwa hasan, maka itu hasan. Dan sudah dimaklumi, soleh dengan hasan itu berbeda. Ya, soleh itu lebih luas dibandingkan hasan. Kalaupun kita berbicara soleh secara istilah, maka soleh itu dibawanya hasan, dia dhaif. Nah, maka ini menjadi iskal. Kenapa? Karena ada satu amalan yang sama, yakni sama-sama didiamkan oleh Abu Daud, tapi memiliki dua riwayat yang berbeda. Di satu riwayat mengatakan dia soleh, di riwayat lain dikatakan hasan. Maka ini iskal. Nah, hanya saja diterangkan oleh para ulama bahwasanya apa yang disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullah, riwayat yang mengatakan wa masakatu anhu fa huwa hasan, ini tidak terdapat dalam nuskhah yang mu'tamadah. Ya, dan ini nanti akan disebutkan akan disyaratkan oleh Ibnu Katsir sendiri bahwasanya riwayat Abu Daud itu beberapa versi. Ya, ada beberapa riwayat.
Dan dalam nuskhah yang mu'tamadah dari Abu Daud tidak ada kalimat ini. Wa ma sakattu anhu fa huwa hasan. Tidak ada kata hasan. Yang benarnya tadi itu, wa ma lam azkur fihi syai'an fa huwa shalih. Ini nuskhah yang mu'tamadah ya dari riwayat Al-Lu'lu'i dan juga Ibnu Dasah. Ini riwayat yang mu'tamad, yang dua riwayat yang paling masyhur ini. Lu'lu'i dengan Ibnu Dasah. Nah, tidak ada riwayat tidak ada penyebutan kata wa ma sakattu anhu fa huwa hasan. Yang ada adalah wa ma lam azkur fihi syai'an fa huwa shalih. Dan ini lafaz ini yang kami riwayatkan dari para masyayikh ya, di antaranya dari Syekh Hamid Al-Bukhari, Akram Al-Bukhari, juga Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Hibshi dan juga para beberapa masyayikh yang lain. Ya, ketika kami membacakan meriwayatkan dari mereka risalah Abi Dawud ini, ya, tidak ada kalimat fahuwa hasan ini. Yang ada adalah lafaz wa ma lam azkur fihi syai'a fahuwa shalih. Ini yang sabit dalam nuskhah yang mu'tamadah dalam sama'at, apa-apa yang dimasmu dari para masyayikh turun temurun. Ya. Jadi kalimat ini wa ma sakattu anhu fahuwa hasan ada dalam sebagian nuskhah, tapi nuskhahnya ghairu mu'tamadah. Tidak mu'tamadah, sehingga dengan demikian ya, tidak perlu ditaujih, tidak perlu dijamak antara shalih dengan hasan, karena riwayatnya nuskhahnya ghairu mu'tamadah. Wallahu taala alam bisawab. Taib. Kita selesaikan ya sedikit lagi. Qala Ibnu Salah. Kemudian Ibnu Salah berkomentar. Nah, dan Ibnu Hajar rahimahullahu taala tegas menyebutkan tentang riwayat fahuwa hasan ini. Kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam An-Nukat bahwa seandainya ini terdapat dalam nuskhah yang mu'tamadah, maka ini selesai. Ini nas dalam maudhi'ul khilaf, ya. Dan ini yang kita amalkan. Tapi masalahnya nuskhah riwayat Ibnu Hajar, kata beliau, yang merupakan nuskhah yang mu'tamadah, tidak ada lafaz ini. Wa huwa kama qala rahimahullahu taala, dan itu yang sampai di zaman sekarang juga diriwayatkan dari para masyayikh, tidak ada kalimat wa ma sakattu anhu fa huwa hasan. 6. Kemudian kata Ibnu Salah rahimahullahu taala, fama wajadnahu, qala Ibnu Salah, fama wajadnahu fi kitabihi madhkuran mutlaqan wa laysa fi wahidin minas sahihaini wala nassa ala sihhatihi ahadun fa huwa hasanun 'inda Abi Dawud. Nah, kata Ibnu Salah rahimahullah, kalau begitu bagaimana menyikapi hadis-hadis dalam Abu Dawud? Sekarang kan kalau hadisnya dhaif parah, beliau akan terangkan. Kalau hadisnya tidak dhaif parah, beliau akan diamkan. Iya. Beliau akan diamkan. Iya. Jelas sampai sini? Tapi masalahnya yang beliau diamkan juga tidak semuanya dhaif. Ada yang soleh, ada yang sahih, ada yang hasan. Dikatakan di sini fahuwa soleh. Nah, maka Ibnu Salah rahimahullah mengambil jalan tengah. Kata beliau, maka hadis-hadis yang kita temukan dalam Sunan Abu Daud, mazkuran mutlaqa, tersebut secara mutlak. Apa maksudnya tersebut secara mutlak? Tidak dikomentari oleh Abu Daud, didiamkan oleh Abu Daud. Ya. Wa laysa fi ahadin minas sahihain, dan ini bukan riwayat Bukhari Muslim. Karena kan ada hadis riwayat Abu Daud juga riwayat Bukhari dan Muslim atau salah satu dari keduanya. Wala nassa ala sihhatihi ahadun, dan tidak ada seorang pun ulama yang mentasih hadis tersebut, fahuwa hasanun 'inda Abi Daud. Maka itu hadis hasan menurut Abu Daud. Baik. Jadi ini kesimpulan Ibnu Salah rahimahullah. Jadi kalau ada hadis dalam Sunan Abu Daud, didiamkan oleh Abu Daud, dicek dulu apakah hadis ini riwayat Bukhari Muslim atau salah satunya atau tidak. Kalau diriwayatkan oleh Bukhari Muslim walaupun salah satunya, maka ini sahih. Tapi kalau tidak, maka dilihat lagi apakah ada ulama yang menghukumi hadis ini sahih atau tidak. Kalau ada ulama yang menghukumi sahih, maka sahih. Kalau tidak, inilah yang baru didudukkan ke hasan. Ya. Dan amalan Ibnu Salah rahimahullahu taala ini diikuti juga oleh sebagian ulama dalam menyikapi hadis-hadis dalam Sunan Abu Daud, seperti misalnya Al-Hafidz Al-Mundhiri dalam Targhib Tarhib. Ya, At-Tirmidzi Al-Mundhiri rahimahullah dalam Targhib Tarhib sangat sering menghukumi suatu hadis itu hasan hanya gara-gara Abu Daud mendiamkannya. Demikian pula An-Nawawi rahimahullah, beliau juga kelihatannya dalam banyak hadis beliau berjalan di atas mazhab ini.
Karena itulah dan ini bukan mazhab yang rajih dalam masalah ini. Kenapa? Karena Ibnu Salah rahimahullah membangun kesimpulan seperti ini ya kembali kepada mazhab beliau sebelumnya, yaitu menutup pintu ijtihad tashih pada hadis-hadis yang tidak ada yang mensahihkannya di kalangan ulama mutaqaddimin. Ya. Dan ini kita sudah bawakan sikap beliau terhadap hadis-hadis dalam Mustadrak Al-Hakim, ya kan? Kata beliau dalam Mustadrak Al-Hakim, kalau tidak terdapat dalam Bukhari Muslim ya, atau salah satunya, maka dilihat apakah ada tashih. Kalau tidak ada tashih, maka dia hasan. Nah, gitu. Maka dia hasan. Kenapa hasan? Karena ini Hakim ada tasahul padanya. Nah, beliau terapkan hal yang sama pada Abu Daud. Abu Daud sudah mengatakan apa-apa yang saya diamkan maka dia hasan. Berarti apa-apa yang beliau diamkan kemudian tidak terdapat dalam Bukhari Muslim, kemudian tidak ada tasih dari para ulama sebelumnya, maka betul dia hasan menurut Abu Daud. Nah, dan ini ada ulama yang yasluku ala hadhihi tariqah, tapi ini tariqah yang marjuhah. Karena itulah bagi awamun nas mungkin la ba'sa bihi i'timad dengan tahsin dari siapa Al-Mundhiri atau tahsin dari siapa An-Nawawi rahimahullahu taala, tapi bagi al-bahis ataupun seorang yang sudah tamakkun dalam setidaknya mengecek atau mengetahui riwayat-riwayat, sudah selayaknya dia memeriksa sendiri kemudian menghukumi sesuai dengan apa yang layak baginya. Kenapa? Yang pertama, karena tidak ada ketegasan dari Abu Daud sendiri bahwa apa-apa yang beliau diamkan berarti hasan. Tidak ada ketegasan. Beliau hanya mengatakan fahuwa soleh. Apa-apa yang beliau diangkat maka dia soleh. Dan soleh ini umum mencakup sahih, hasan, dan do'if. Buktinya apa? Ada hadis-hadis yang beliau diamkan tapi ternyata sahih. Ada hadis-hadis yang beliau diamkan dan hasan. Dan ini banyak, yang paling banyak ini. Dan ditemukan juga ada hadis-hadis yang beliau diamkan dan beliau kritisi rawinya di kitab yang lain. Beliau do'ifkan rawinya di kitab yang lain. Seperti pada Su'alat Al-Ajuri yang akan disebutkan nanti. Jadi yang pertama, tidak ada tasrih dari Abu Daud sendiri apa maksud beliau dengan kata soleh ketika beliau mendiamkan. Ketika ada ihtimal, ya, idza tatarraqa fi dalil ihtimal batala bihil al-istidlal. Jelas sampai sini? Nah, maka tidak cukup seorang itu kemudian bersandar pada tahsinnya At-Tirmidzi, tahsinnya An-Nawawi atau Al-Mundhiri ya dalam hadis-hadis dalam Sunan Abu Daud. Kenapa? Mengingat mazhab beliau dalam masalah ini seperti Ibnu Salah. Walaupun An-Nawawi sudah berlalu, beliau menyanggah Ibnu Salah dalam masalah menutup pintu ijtihad. An-Nawawi tidak sependapat dengannya. Cuman An-Nawawi beramal dengan kalamnya At-Tirmidzi, kalamnya siapa? Abu Daud sendiri, wa ma sakattu anhu fa huwa shalih. Atau mungkin bisa saja beliau beramal dengan kalimat Abu Daud di nuskha yang lain itu, wa ma sakattu anhu fa huwa hasan. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ini tariqah An-Nawawi dan tariqah Al-Mundhiri dalam Targhib Tarhib. Karena itulah ketika mendapati tahsin dari keduanya, ini bagi seorang talib, bagi seorang bahis tidak bisa langsung menerima secara mutlak mengingat mazhab mereka dalam hal ini, maka yang paling aman adalah memeriksa sendiri. Nah, qultu, kata Ibnu Katsir rahimahullah, ar-riwayatu an Abi Daud bi kitabihi sunan katsiratun jiddan. Ini riwayat-riwayat dalam Sunan Abu Daud ini banyak ya, ada riwayat Al-Lu'lu'i, ada riwayat Ibnu Dasah, ada riwayat Ibnu Al-Abd, ada riwayat Ibnu Al-Auza'i, Ibnu Al-Arabi dan selainnya dari para ulama yang meriwayatkan Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu Daud dari Abu Daud. Jadi ada beberapa murid-murid Abu Daud yang meriwayatkannya dan masing-masing ada yang kurang hadisnya, ada yang lebih ya. Sebagaimana sudah berlalu dalam Sahih Bukhari. Ada 20.000 orang yang meriwayatkan Sahih Bukhari dari Imam Al-Bukhari, ada banyak, tapi yang riwayat terakhir cuma 2 atau 3 orang. Ya. Yang masyhur sampai di kalangan mutaakhirin, 2 orang lah. Ya. An-Nasafi sama At-Tinnisi, Muhammad bin Yusuf At-Tinnisi. Nah, maka Abu Daud juga seperti itu. Ada nuskha yang berbeda-beda. Tentunya di sini nuskha yang berbeda-beda. Kenapa? Karena ada yang mengikuti majelis imla'nya Abu Daud kali-kali pertama masih kurang-kurang, kemudian direvisi lagi oleh Abu Daud. Ada yang ini revisi lagi oleh Abu Daud. Maka ini kita katakan nuskha yang ghairu mu'tamadah adalah nuskha-nuskha yang awal-awal, karena belakangan-belakangan At-Tirmidzi ada yang Abu Daud ada yang beliau revisi, ada yang beliau rubah dan seterusnya. Nah, jadi riwayat Abu Daud katsiratun jiddan
wa yujadu fi ba'dihha minal kalam bal wal ahaditsu ma laysa fil ukhra. Ditemukan dalam sebagian nuskhoh ada ucapan bahkan hadis yang tidak ada pada yang lain. Nah, wali Abi Ubaid al-Ajurri rahimahullah anhu as'ilatan fil jarhi wat ta'dil wat tasih wat ta'lil kitabun mufid. Yang tadi soalat al-Ajurri kepada Abu Daud ini tercetak juga satu jilid. Itu kitabun mufid. Ini yang kita katakan tadi bahwa ada hadis yang beliau diamkan dalam Sunan Abu Daud tapi beliau kritik dalam soalat al-Ajurri. Ini menunjukkan bahwa kata soleh mencakup di dalamnya doif. Karena itulah hadis-hadis yang didiamkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah, oleh Abu Daud rahimahullah tidak bisa langsung dikatakan apa? Hasan. Mengapa? Tidak ada tasrih dari Abu Daud. Ini alasan yang pertama. Dan yang kedua, ditemukan bahwa ada hadis-hadis yang beliau diamkan dan ternyata beliau kritik di kitab di luar dari Sunan Abu Daud. Di luar dari Sunan Abu Daud. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa min dzalika ahaditsu wa rijalun qad dzakaraha fi sunanihi fa qawluhu wa ma sakattu anhu fa huwa hasan wa ma sakata alaihi fi sunanihi faqat au mutlaqan. Kata beliau, Abu Ubaid al-Ajuri punya soalat kepada Abu Daud dalam masalah jarh wa ta'dil, dalam tashih dan ta'lil. Ini kitab yang mufid. Dan di antaranya, yakni di antara yang terdapat dalam soalat ini ada hadis-hadis dan rijal yang beliau sebutkan dalam sunannya dan beliau diamkan. Ini yang kita katakan tadi. Beliau diamkan, ya menurut istilahnya kan soleh. Kata sebagian ulama soleh berarti hasan. Padahal beliau kritik di soalatnya al-Ajurri. Sebagaimana dalam soalat al-Ajurri. Maka tidak ada lawazim ketika dikatakan soleh ataupun hasan, maka itu langsung hadis-hadis yang beliau diamkan langsung dihukumi hasan. Ya. Kemudian tambahan kritikan dari At-Tirmidzi rahimahullahu taala, fa qauluhu wa ma sakattu anhu fa huwa hasan ma sakata alaihi fi sunanihi faqat au mutlaqa. Ya. Maka ucapan Abu Daud, wa ma sakattu anhu fa huwa hasan, apa-apa yang saya diamkan maka itu hasan. Maka apakah kalimat ini atau istilah ini, aturan ini hanya berlaku dalam sunannya saja atau secara mutlak? Maksudnya begini, apakah dipersyaratkan nanti kita bisa vonis hadis itu hasan menurut Abu Daud kalau beliau diamkan dalam Sunan Abu Daud saja atau beliau diamkan dalam semua kitab-kitab beliau yang lain? Ya. Kata beliau, hadza mimma yanbaghi tanbihu alaihi wa tayaqqudhu lahu. Maka ini juga hal yang perlu diperhatikan dan tayaqqudz, perhatikan dengan lebih baik. Nah, dan irad yang dibawakan di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullah terhadap kalamnya siapa? Kalamnya Abu Daud, bahwasanya sekarang kita terima bahwa wa ma sakattu anhu fa huwa hasan. Sakattu di sini di mana? Sakattu fi sunan atau sakattu fi ghairiha? Ya, kalau begitu untuk menghukumi hadits itu hasan menurut Abu Daud, kita harus cek semua hadits buku-bukunya Abu Daud. Kalau semuanya didiamkan di buku-buku ini barulah hasan. Ataukah istilah ini hanya berlaku untuk Sunan Abu Daud? Ya. Ini sebenarnya irad yang dibawakan di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala tidak perlu sebenarnya. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi rahimahullah. Ya, tidak perlu. Kenapa? Karena sudah jelas-jelas di sini Abu Daud berkata sudah jelas-jelas ucapan Abu Daud ini terdapat dalam risalah beliau ila ahli Makkah fi wasfi sunanihi. Jelas-jelas dalam sunannya. Yani wa masakattu anhu fi sunanihi. Maka tidak ada wajah irad yang dikatakan di sini At-Tirmidzi masa kata alaihi fi sunanihi faqat au mutlaqan, tabaan fi sunanihi, bukan mutlaqan. Ya, itu pun kalau sekali lagi ini kan beliau bangun di atas kalimat yang terdapat dalam nuskha yang ghairu mu'tamada itu, wa masakattu anhu fa hasan. Wa illa dalam nuskha yang mu'tamada bukan begitu kalimatnya, melainkan ma lam adzkur fihi syai'an fa huwa shalih. Ini yang dalam nuskha yang mu'tamada. Jelas ya? Jadi tanazulan kalau kita menerima riwayat yang ghairu mu'tamada ini, kemudian Ibnu Katsir membawakan iradnya, maka kita katakan iradnya beliau ini juga tidak perlu. Kenapa? Karena jelas sekali bahwa yang beliau maksudkan di sini adalah dalam sunannya, bukan dalam semua kitabnya. Kenapa? Buktinya karena lafaz ini, kalimat ini terdapat dalam risalah tersendiri dengan judul Risalah Abi Daud ila ahli Makkah fi wasfi sunanihi. Jelas sekali dalam mensifati sunannya, bukan mensifati semua karya tulisnya Abu Daud rahimahullahu taala. Nah, dan
apa namanya? Ada ta'liq disebutkan oleh Syekh Ahmad Syakir 6, di mana Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala tetap mendukung apa namanya? Mendukung iradatnya Ibnu Katsir. Syekh Ahmad Syakir tetap mendukung Ibnu Katsir dalam iradatnya ini, ada kalam di situ. Tapi apa namanya? Saya kira apa yang dijawab atau dikritisi oleh Al-Iraqi rahimahullah, ya, ketika beliau mengatakan hadza kalamun ajib, ini ucapan yang ajib. Bagaimana bisa ada muncul irad seperti ini sementara jelas-jelas sekali bahwa ini ucapan Abu Daud untuk sunannya. Ya, saya kira ini yang lebih tepat dalam masalah ini, wallahu alam. Adapun iradat dari Ibnu Asakir rahimahullahu taala bisa dilihat apa namanya iradat beliau kepada Ibnu Katsir, kepada Al-Iraqi ketika beliau membela Ibnu Katsir rahimahullah. Baik, saya kira cukup sampai di sini penjelasan berkenaan dengan Sunan Abu Daud. 6. Al-ilmu indallah, nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana, innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.